Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sartika Dewi Moinalisa dengan NIM 1961323, saya Alvina Eka Marcella dengan NIM 1961331, dan Muhammad Ayu Saifuddin dengan NIM 1961332. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Mengelola Infrastruktur Bisnis Digital. Infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur didefinisikan sebagai teknologi yang memadai, sangat penting untuk semua bisnis online baru dan perusahaan yang sudah ada melakukan transformasi ke bisnis digital. Infrastruktur dan dukungan dari berbagai jenis platform digital secara langsung mempengaruhi kualitas layanan yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan daya tanggap. Menurut Mashev dan Beiner-Jofson 2008 menyarankan bahwa untuk menggunakan teknologi digital untuk bersaing, maka CEO harus berinovasi dan menyebarluaskan. Pertama, terapkan platform teknologi yang konsisten. Kemudian, pisahkan diri Anda dari kelompok dan menemukan cara kerja yang lebih baik. Terakhir, gunakan platform untuk menyebarkan inovasi bisnis ini secara luas dan andal. 1. Komponen infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur e-bisnis terdiri dari 5 layer, yaitu yang pertama, e-business service application, lahir pada proses e-business yang merupakan bentuk strategi bisnis dalam bentuk jaringan, pemodelan konsep untuk memberikan pelayanan dan mencapai suatu target menggunakan aplikasi. Contohnya CRM dan SCM. Yang kedua, sistem software. Layer e-business ini merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung proses e-business dalam mencapai suatu tujuan dari tiap rencana serta target dari suatu perusahaan. Contohnya web browser, server software, DBMS, transport or network. Yang ketiga, transport or network. Pada layer ini, e-business merupakan peralatan melalui sebuah jaringan yang mana mempermudah setiap kegiatan bisnis, contohnya physical network. Yang keempat, stack atau physical. Lapisan ini di mana mencakup penyimpanan data lebih baik yang tersimpan di dalam penyimpanan magnetis, di dalam server web ataupun media penyimpanan sementara, contohnya RAM. Yang kelima, connect and data. Lapisan yang mencakup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen dan transaksi lain sebagainya. Contohnya web connect dan data transaksi. Dalam infrastruktur e-bisnis terdapat 2 komponen utama yang berperan penting, yaitu technical e-business infrastruktur yang meliputi hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Yang kedua, human e-business infrastruktur yang meliputi keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. 2. Pengantar singkat tentang teknologi internet. Pada gambar tersebut menunjukkan bagaimana komputer klien di rumah dan bisa terhubung ke internet melalui penyedia layanan internet atau ISP lokal yang pada gilirannya terhubung ke lebih besar ISP dengan koneksi ke infrastruktur atau tulang punggung utama nasional dan internasional. Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet untuk pelanggan perumahan atau bisnis. 3. Masalah manajemen dalam menciptakan layanan digital baru yang dihadapi pelanggan, yang meliputi yang pertama, pemilihan nama domain. Pemilihan nama domain yang efektif dapat membantu meningkatkan minat pengguna dan mendorong traffic web. Nama domain mengacu pada alamat server web dan biasanya dipilih sama dengan nama perusahaan. Yang
Yang kedua, pemilihan layanan hosting. Penyedia layanan hosting menawarkan fitur yang berbeda. Untuk itu perlu diperhatikan dalam memilih layanan hosting. Di antaranya, 1. Tentukan platform yang ingin digunakan. 2. Perhatikan jenis website. 3. Lokasi target pengunjung. 4. Tipe konten yang disajikan. 5. Bandrol harga. 6. Kapasitas hosting. Yang ketiga, pemilihan platform SaaS atau Software as a Service. SaaS adalah layanan yang dibuat dengan basis cloud computing. Saat menggunakan layanan SaaS, maka perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu lagi memahami berbagai hal teknis yang ada pada layanan tersebut, seperti penyimpanan data server dan juga pengelolaan perangkat yang ada di dalamnya. 4. Layanan web, SaaS, komputasi cloud, dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web atau Software as a Service SaaS mengacu pada model yang sangat signifikan untuk mengelola perangkat lunak dan data dalam era bisnis digital. Model layanan web melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan semua jenis proses dan aktivitas bisnis melalui pengaksesan layanan berbasis web daripada menjalankan aplikasi tradisional yang dapat dieksekusi pada prosesor komputer lokal Anda. Manfaat layanan web atau SaaS. SaaS biasanya dibayar berdasarkan langganan sehingga berpotensi diaktifkan dan dinonaktifkan atau pembayaran dibayar sesuai penggunaan. Oleh karena itu, disebut juga sebagai sesuai permintaan. Manfaat bisnis utama dari sistem ini adalah bahwa biaya pemasangan dan pemeliharaan dialihdayakan secara efektif. Tantangan dalam menerapkan SaaS. Kerugian yang paling jelas dari penggunaan SaaS adalah ketergantungan pihak ketiga untuk memberikan layanan melalui web yang memiliki potensi masalah, yaitu yang pertama, ketersediaan waktu henti yang buruk jika koneksi jaringan atau server yang menghosting aplikasi atau server gagal. Kinerja lebih rendah dari database lokal. 3. Mengurangi keamanan data. 4. Perlindungan data karena data pelanggan dapat disimpan di lokasi yang berbeda. Komputasi cloud. Cloud yang dimaksud adalah kombinasi dari jaringan dan penyimpanan data perangkat keras dan perangkat lunak yang dihosting secara eksternal ke perusahaan. Biasanya dibagi antara banyak server terpisah atau terdistribusi yang diakses melalui internet. Contoh layanan web cloud computing yaitu yang pertama, pembaca surat web, akun e-commerce, dan fasilitas manajemen pembelian. Yang kedua, banyak layanan dari Google seperti Google Maps, Gmail, Picasa, dan Google Analytics. Yang ketiga, aplikasi manajemen hubungan pelanggan dari Salesforce.com. Yang keempat, layanan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google+, dan Tumblr. Service Oriented Architecture (SOA). Arsitektur berorientasi layanan adalah pengaturan proses perangkat lunak atau agen yang berkomunikasi satu sama lain untuk menyampaikan kebutuhan bisnis. Peran utama SOA adalah menyediakan fungsionalitas yang disediakan oleh 3 karakteristik. Yang pertama, antarmuka dengan layanan yang tidak bergantung pada platform. Yang kedua, layanan dapat ditempatkan dan dipanggil secara dinamis. Yang ketiga, layanan ini mandiri. 5. Mengelola komunikasi digital internal melalui intranet dan ekstranet. Aplikasi intranet. Intranet digunakan secara luas untuk mendukung e-commerce sisi penjualan dari dalam fungsi pemasaran. Intranet juga digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen rantai pasokan inti. Intranet biasanya digunakan sebagai berbasis web lainnya yang dilengkapi dengan pesan dan peringatan yang dikirimkan melalui email atau saat pengguna masuk ke jaringan perusahaan. Intranet pemasaran memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi siklus hidup produk. Yang kedua, mengurangi biaya melalui produktivitas yang lebih tinggi dan penghematan pada hard copy. Yang ketiga, layanan pelanggan yang lebih baik, dukungan yang responsif dan dipersonalisasi dengan staf yang mengakses pelanggan melalui web. 4. Distribusi informasi melalui kantor jarak jauh secara nasional dan global. Aplikasi ekstranet.
Menurut Hanon tahun 1998 mencatat hubungan ekstranet dengan intranet, menggambarkan ekstranet sebagai setiap jaringan yang terhubung ke jaringan lain untuk tujuan berbagai informasi data. Ekstranet dibuat ketika dua bisnis menghubungkan intranet masing-masing untuk komunikasi dan transaksi bisnis. Menurut Flonsky dan kawan-kawan, tahun 2000 merujuk pada manfaat bisnis ekstranet ini. Yang pertama, informasi yang diperlukan untuk mendukung bisnis melalui berbagai mitra bisnis dapat dibagikan menggunakan ekstranet. Yang kedua, proses operasi dapat dibuat lebih efisien melalui ekstranet. Yang ketiga, ekstranet dapat menghubungkan terminal titik penjual pengecer ke sistem pengirim pemasok, memastikan pengisian kembali barang yang dijual dengan cepat. Yang keempat, meningkatkan tingkat layanan adalah salah satu manfaat utama dari primer. Mendorong penggunaan intranet dan ekstranet. Intranet dan ekstranet seringkali mewakili perubahan pada metode kerja yang sudah ada untuk pebisnis, sehingga mendorong penggunaan seringkali menjadi tantangan. Tanda-tanda peringatan umum yang diidentifikasi dalam kolom KM tahun 2002 adalah: yang pertama, penggunaan intranet oleh staf rendah dan tidak berkembang. Yang kedua, sebagian besar konten sudah ketinggalan zaman, tidak lengkap atau tidak akurat. Yang ketiga, tampilan intranet sangat tidak konsisten, terutama di seluruh bagian yang dikelola oleh kelompok yang berbeda. Yang keempat, hampir semua informasi di intranet adalah bahan referensi, bukan berita atau update terkini. Yang kelima, sebagian besar bagian intranet digunakan semata-mata untuk mempublikasi keberadaan kelompok bisnis dalam organisasi. 6. Presentasi web dan standar pertukaran data. Informasi, grafik, dan elemen interaktif yang membentuk halaman web suatu situs secara kolektif disebut sebagai konten. Standar yang berbeda ada untuk teks, grafik, dan multimedia. Contoh aplikasi XML. Salah satu aplikasi XML yang diadopsi secara luas adalah Dublin Core Metadata Initiative, www.dublincore.org. Disebut demikian sejak kelompok pengarah pertama kali bertemu di Dublin, Ohio pada tahun 1995. Standar web semantik. Konten yang saling terkait termasuk data dengan makna yang ditentukan, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik antara komputer dan antara orang dan komputer. Agen, program perangkat lunak yang dapat membantu manusia dengan mengumpulkan informasi secara otomatis dari internet atau bertukar data dengan agen lain berdasarkan parameter yang diberikan oleh pengguna. Mikroformat adalah contoh praktis bagaimana web semantik akan berkembang. Data dapat dipertukarkan melalui mikroformat standar seperti kalender dan review yang digunakan untuk memasukkan data dari situs lain ke dalam Google, www.mikroformat.org. 7. Tata kelola internet. Esther Dyson tahun 1998 telah berpengaruh dalam memberikan nasihat tentang dampak internet pada masyarakat. Beliau menggambarkan tata kelola internet sebagai kontrol yang diterapkan untuk mengelola pertumbuhan internet dan penggunaannya. Sifat internet yang global membuat pemerintah kurang praktis untuk mengontrol dunia maya. Prinsip netralitas bersih. Konteks paling umum untuk netralitas bersih adalah keinginan beberapa perusahaan telekomunikasi dan ISPs untuk menawarkan akses berjenjang ke layanan internet. Perusahaan internet untuk nama dan nomor yang ditugaskan. Internet Corporation for Assigned Names and Number atau ICANN adalah badan nirlaba yang dibentuk untuk nama domain dan alokasi serta manajemen alamat IP. Ini sebelumnya dikendalikan melalui kontrak pemerintah AS oleh IANA, International Assigned Number Authority, dan entitas lainnya. Kebijakan ICANN dipengaruhi oleh berbagai pemangku kepentingan, tetapi kontrol utamanya adalah badan peninjau independen yang terdiri dari 10 orang. The Internet Society (ISOC) meringkas tujuannya sebagai masa depan internet dan untuk memberikan kepemimpinan dalam mengatasi masalah yang dihadapi organisasi rumah untuk kelompok yang bertanggung jawab untuk standar infrastruktur internet, termasuk Internet Engineering Task Force atau IETF dan Internet Architecture Board (IAB). The Internet Engineering Task Force adalah salah satu badan teknisi utama komunitas internasional perancang jaringan, operator, vendor, dan peneliti yang peduli dengan pengembangan arsitektur internet dan protokol transportasinya seperti IP.
Telecommunication Information Networking Architecture Consortium. Konsorium ini mengambil pandangan tingkat yang lebih tinggi tentang bagaimana aplikasi berkomunikasi melalui jaringan komunikasi. Prinsip-prinsipnya didasarkan pada pendekatan berorientasi objek untuk memungkinkan integrasi sistem yang lebih mudah. Dalam istilahnya, tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan interoperabilitas, portabilitas, dan penggunaan kembali komponen perangkat lunak dan kemandirian dari teknologi tertentu. Perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak open source sekarang signifikan dalam banyak kategori yang relevan dengan bisnis digital, termasuk sistem operasi, browser, server web, aplikasi kantor, dan sistem manajemen konten, termasuk blog. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.